Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan memulai perkuliahannya. Kita bertemu dalam mata kuliah organisasi dan manajemen pemerintahan. Tapi sebelum sampai ke materinya, Bapak perlu menyampaikan beberapa poin pendahuluan dulu ya terkait mata kuliah kita. Oke, Bapak sampaikan dulu RPS-nya. Oke, RPS-nya bisa dibaca. Sini bahwa mata kuliah organisasi manajemen pemerintahan ini adalah mata kuliah yang bersifat wajib ya, dan dia terdiri dari 3 SKS gitu. Nah, apa yang akan dibahas oleh mata kuliah organisasi dan manajemen pemerintahan? Yang diharapkan dari mata kuliah ini, capaiannya nanti adalah mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar organisasi dan manajemen pemerintahan sebagai organisasi sektor publik gitu ya, atau organisasi manajemen pelayanan publik gitu. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen pemerintahan sebagai organisasi negara yang membedakannya dengan organisasi yang lain gitu ya, atau yang bukan negara. Jadi organisasi negara itu catatannya adalah bukan semata-mata sebagai organisasi kekuasaan, tetapi sebagai organisasi pelayan publik gitu ya. Ini yang harus digarisbawahi bersama-sama. Ya. Oke, saya coba akan bagi materinya, bisa digerakkan ini. Bentar ya. Oke. Nah, kita awali dari konsep organisasi secara teori gitu ya. Sebagaimana diketahui, kalau bicara secara teori ya pandangan para ahli yang bisa kita kutip gitu ya, atau bisa kita nukil dari referensi dari buku-buku yang sudah ada gitu ya, bisa kita temukan. Tetapi saya ingin mengawali dulu dari sedikit pertanyaan ya, sedikit pertanyaan pembuka. Kalau bicara tentang organisasi, nanti teorinya akan kita pelajari, teorinya akan kita bahas pelan-pelan sampai nanti secara detail kita akan membahas bagaimana struktur organisasi, bagaimana prinsip-prinsip organisasi, dan seterusnya gitu ya, sampai ke manajemen gitu ya, dan apa beda antara organisasi manajemen pemerintahan dengan organisasi di luar pemerintahan gitu ya. Nah, sebelum itu tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya ditanya, saya minta pandangan atau pendapatnya terlebih dahulu. Ada nggak yang bisa memberikan pendapat, atau ada dari semua teman yang hadir hari ini yang bisa memberikan sudut pandangnya kepada saya pada pagi hari ini? Pertanyaan dasarnya mengapa kita perlu berorganisasi misalnya. Kalau pertanyaan itu yang saya sampaikan, kira-kira ada yang bisa memberikan sudut pandangnya atau pendapatnya. Mengapa organisasi itu diperlukan? Gitu ya. Ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Silakan hidupkan mikrofonnya dan sampaikan pendapatnya. Mengapa organisasi diperlukan? Menurut kalian masing-masing, sendiri-sendiri. Nggak perlu khawatir salah ya, karena bagi saya yang namanya sudut pandang ya itu adalah batas yang kalian ketahui saat ini. Terlepas misalnya nanti ada kekurangan ya kita akan perbaiki
Setelah atau kita tambah pengetahuannya, kita tambah informasinya, kita tambah referensinya kalau sudah dipelajari. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, mengapa organisasi itu perlu dalam sudut pandang kalian masing-masing? Kira-kira ada yang bisa berpendapat nggak? Omar Sulaiman, Mas Subiansa, Aldi ya. Oke, Aldi dulu. Silakan Aldi. Nah, kalau menurut saya, Pak ya, organisasi itu perlu untuk melatih diri, Pak. Oke. Melatih Organisasi diri, perlu untuk melatih diri. ya melatih kedisiplinan, Kedisiplinan. dan sebagai tempat untuk pembelajaran serta pengalaman, Pak. Oke, untuk melatih sebagai pembelajaran dan pengalaman. Oke, itu satu sudut pandang dari Aldi. Yang lain, mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Ada pandangan yang lain? Dalam versi atau dalam sudut pandang kalian, apakah organisasi itu perlu? Kalau dia nggak perlu, ya untuk apa? Kira-kira gitu kan? Pertanyaan sederhananya. Kalau tidak perlu, ya untuk apa? Kok susah-susah? Kenapa saya harus sibuk-sibuk gitu ya? Kenapa repot-repot? Saya cukup dengan diri saya sendiri saja, misalnya gitu. Tapi saya ingin mengungkapkan pertanyaan dulu, mengapa organisasi itu perlu dalam sudut pandang kalian? Ada yang bisa menambahkan? Dari tadi ada pendapat satu dari Aldi. Yang lain? Saya Pak mencoba menjawab. Oke, dari Selfie ya. Silakan Selfie. Kalau menurut sudut pandang saya Pak ya, kenapa kita perlu berorganisasi? Karena organisasi itu bisa menjadi wadah untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang bisa bekerja sama dengan orang-orang lain untuk mencapai tujuan yang searah, Pak. Oke, ada sudut pandang kedua dari Selfie untuk menyampaikan pandangan atau gagasan bagi satu kelompok lah, kita kira satu komunitas gitu ya, supaya ada tercapai tujuannya tadi. Oke, dua, satu lagi lah kira-kira biar biar kaya dengan sudut pandang kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menambahkan satu lagi? Pendapatnya kira-kira versi kalian, menurut kalian, mengapa organisasi Pak? Oke, Mas Agus, silakan Pak Mas Agus. Karena dalam fase hidup kita ini kita selalu termasuk dalam wadah organisasi. Misalkan dalam keluarga kan, dalam keluarga kan kita ada ayah, ibu, terus anak, itu kan juga termasuk pelatih dalam organisasi. Terus juga dalam kampus juga kita juga ikut termasuk dalam organisasi. Kemudian dalam dunia kerja juga kita masuk dalam wadah organisasi. Itu, Pak. Oke, jadi kalau saya simpulkan pendapatnya dari Pak Mas Agus tadi, bahwa organisasi itu adalah satu yang niscaya, sesuatu yang memang sudah semestinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Dalam keluarga kita bertemu, gitu ya, dalam kehidupan kampus, dalam pekerjaan, di mana-mana, gitu ya. Nah, kenapa saya bertanya mengapa organisasi itu perlu, ya? Saya awali dari pertanyaan mengapa organisasi itu perlu. Tentu saja setiap orang itu kan berangkat dari ada orang punya kelebihan, gitu ya. Tentu ada kekurangannya juga. Gitu. Jadi setiap orang itu punya kelebihan, tetapi juga melekat dalam dirinya itu kekurangan atau kelemahan. Nah, karena ada kelemahan tadi melalui organisasi, gitu ya, maka potensi-potensi yang berserak, kira-kira begitu. Potensi-potensi yang banyak itu, potensi yang tidak terformat, tidak terikat dalam satu satu wadah gitu. Maka dia nggak akan begitu kuat gaungnya, kira-kira gitu. Itu satu sisi. Jadi tidak ada manusia sempurna, oleh karena itu dalam teori sosial itu manusia itu membutuhkan orang lain. Jadi senada apa yang disampaikan Mas Agus Rahman tadi, niscaya sekali organisasi itu ya. Bagaimana mungkin kita akan hidup sendirian, kira-kira begitu ya. Maka organisasi itu sangat penting. Konteksnya misalnya karena kita organisasi manajemen pemerintahan adalah
negara itu adalah organisasi pelayan publik. Negara itu didirikan dalam rangka melindungi warganya supaya tidak terjadi kanibalisme kalau dalam hukum alam itu ya. Supaya tidak ada yang memangsa, yang kuat memangsa yang lemah, gitu, menindas. Maka diperlukan organisasi sebagai penengahnya, gitu ya. Organisasi yang melindungi semua, yang menjadi tempat bernaung bagi semua pihak, entah dia kecil, entah dia besar, gitu ya. Entah dia kuat, entah dia lemah, gitu. Jadi semua diperlakukan setara. Maka kita mengenal dalam negara kita itu ada satu prinsip egalitarian atau prinsip kesetaraan, gitu ya, bahwa semua manusia itu setara. Gitu. Jadi itu beberapa, saya kira pendapatnya nggak ada yang keliru ya, pendapat dari teman-teman semua itu semuanya baik, semuanya tepat dan bagus-bagus pandangannya tadi, bahwa organisasi itu tempat belajar, betul juga tempat menempah menempah kepribadian, menempah ke banyak hal yang bisa kita pelajari dari berorganisasi, gitu ya. Kepemimpinan dipelajari, gitu ya. Bahkan emosional kita dilatih ya, karena kita harus berhadapan dengan banyak orang yang punya banyak karakter, gitu. Dengan kita sering berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda itu, maka kita terbiasa dengan latihan-latihan yang tadi yang baik, gitu. Nah, kita kembalikan ke teori ya, bahwa organisasi adalah sistem aktivitas kerjasama dua orang atau lebih, gitu ya. Itu pandangannya dari Bernard. Kalau yang kedua, melihat organisasi sebagai hubungan orang-orang untuk memungkinkan tercapainya tujuan bersama. Jadi kalau kita garis bawahi, di situ ada istilah kerjasama dan ada tujuan bersama. Jadi organisasi dapat diambil satu kesimpulan, gitu ya. Organisasi secara umum dimana sebagai wadah atau proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Saya seringkali menyampaikan, kalau mau mudah untuk mengingat dan memahaminya, kata kuncinya adalah organisasi itu merupakan satu kumpulan orang-orang yang memiliki aktivitas kerjasama dan mereka bekerja sama tadi dalam rangka mencapai tujuan bersama pula. Jadi kalau orang-orang sudah berkumpul, orang-orang bekerja sama, lalu orang-orang itu punya cita-cita bersama, mereka ingin mewujudkan cita-cita itu, maka mereka sudah terhubung dalam satu organisasi. Terserah nanti namanya akan diberi nama apa. Bisa jadi yang paling sederhana misalnya dari sisi perkumpulan itu dilandasi oleh hobi misalnya. Dilandasi oleh hobi, maka ada perkumpulan orang yang suka mancing misalnya ya. Atau ada perkumpulan orang yang suka touring, gitu ya. Orang yang suka motor atau mobil, naik ke jalan-jalan yang di hutan, gitu ya. Itu touring gitu. Itu yang dilandaskan kepada kesamaan hobi, gitu ya. Ada pula organisasi yang dilandaskan kepada kesamaan profesi misalnya. Ada profesinya dokter misalnya, profesinya dosen juga ada organisasinya, ada organisasinya macam-macam semua, tentara, polisi dan lain-lain. Jadi semua itu dilandaskan kepada profesi, atau pada misalnya selain itu ada organisasi juga yang bersifat berlandaskan kepada aktivitas kemahasiswaan juga. Banyak sekali organisasi-organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra, gitu ya. Yang intra kampus, ekstra kampus, gitu ya. Organisasi pelajar juga banyak, dan seterusnya. Jadi itu kalau ditanya
apa yang dimaksud dengan organisasi. Jadi bisa diinikan ya, bisa diambil satu kata kunci gitu ya, supaya kita mudah untuk mengingatnya, supaya kita mudah untuk mencernanya. Kalian ingat kata kuncinya, bahwa kata kunci dari organisasi adalah ada kumpulan orang-orang, ada kerjasama di situ, dan ada cita-cita bersama atau ada tujuan bersama. Mereka melakukan aktivitas kerjasama mencapai tujuan bersama, itu disebut organisasi. Tentu saja ada pembagian tugas nanti ya. Nah, di sini kita lanjutkan kepada unsur-unsur yang melekat dalam organisasi. Unsurnya ya tentu harus ada 2 orang atau lebih gitu ya. Terus adanya maksud untuk kerjasama dan interaksi sehingga organisasi menjadi wadah atau proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal gitu ya. Jadi ada maksud dan tujuannya, kira-kira begitu. Kalau yang pertama tadi ada orang-orangnya, ada manusianya, lalu ada maksud dari perkumpulan ini apa. Maka kita mendirikan perkumpulan ini dalam rangka misalnya sosial, kemanusiaan. Kita membantu orang-orang yang mendapatkan musibah. Maka kita berkumpul orang-orang yang memang di situ tidak mengharapkan imbalan, misalnya tidak mengharapkan ya materi, karena justru kita harus mengeluarkan apa yang ada atau apa yang bisa kita berikan. Kalau misalnya dia bersifat sosial kemanusiaan misalnya itu ya. Lalu adanya pengaturan hubungan. Di sini diwujudkan dengan hierarki gitu ya. Hierarki itu bisa dipahami. Hierarki itu adalah ya kalau sederhananya rentang jabatan, kira-kira gitu. Itu hierarki. Maka kalau dalam struktur kenegaraan kita, pemimpin tertinggi di Republik Indonesia itu disebut RI1 gitu ya. Orang sering mengenal dengan istilah RI1, presiden gitu. Lalu turun nanti kalau dalam di provinsi itu ada gubernur. Di kabupaten kota ada bupati gitu, ada wali kota. Lalu ada camat, lalu ada kepala desa, ada RT, ada RW gitu. Itu apa namanya? Hierarki. Dalam organisasi tentara juga begitu. Ada panglima tertinggi, namanya panglima TNI. Lalu ada kepala staf gitu ya. Ada kepala staf angkatan darat, kepala staf angkatan laut, kepala staf angkatan udara. Itu hierarki juga. Di bawahnya ada pangdam-pangdam di masing-masing wilayah. Mungkin kalau di wilayah kita Sumatera Selatan misalnya ada Kodam 2 Sriwijaya. Nah, Kodam 2 Sriwijaya itu wilayahnya Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung gitu ya. Itu termasuk dalam Kodam 2 Sriwijaya. Di bawah Kodam itu ada Kodim, Komando Distrik Militer, seperti di Kabupaten Oku. Di Batu Raja, di Oku ini ada Kodim 0403. Gitu ya. Kodim apa namanya 0403 ini wilayahnya termasuk Oku Selatan, karena Oku Selatan itu enggak punya Kodim sendiri, dia masih bergabung kepada Kabupaten Oku, karena pada awalnya memang wilayah Kabupaten Oku ya, termasuk Oku Timur, Oku Selatan itu adalah wilayahnya Oku gitu ya. Makanya kodimnya Kodim 0403. Lalu setelah Kodim ada Koramil gitu. Itu kan dalam tentara. Dan seterusnya masih banyak contoh-contoh yang lain dalam organisasi-organisasi yang lain juga. Yang keempat itu adanya tujuan yang hendak dicapai. Tapi di sini disebutkan organisasi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan, melaksanakan tugas pokok gitu ya. Jadi organisasinya sendiri itu adalah wadah atau alatnya untuk kita mencapai tujuan itu. Tujuannya sendiri kan tentu nilai-nilai luhur yang kita cita-citakan. Kalau konteksnya negara Indonesia, seperti saya sering sampaikan itu, negara Indonesia itu bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kira-kira ya. Nah, selanjutnya yang ingin Bapak tekankan juga dalam pertemuan pembukaan pada hari ini adalah ada beberapa prinsip gitu ya. Nanti kita akan elaborasi mungkin 1 atau 2 pertanyaan kalau apa namanya waktu kita masih mencukupi gitu ya. Ada beberapa prinsip
atau azas yang harus dipenuhi oleh organisasi ini. Sebaiknya atau seidealnya semuanya itu dipenuhi. Tetapi memang kan masing-masing itu punya juga kadang-kadang keterbatasan-keterbatasan. Kadang-kadang kita itu nggak bisa mencapai tataran atau tahap yang paling ideal, tetapi minimal kita bisa mencapai yang dasar juga masih harus kita juga syukuri gitu ya. Yang pertama ada perumusan tujuan, adanya pembagian tugas, ada koordinasi, ada pelimpahan wewenang, ada hierarki gitu ya. Ini saya bacakan agak cepat saja, nanti boleh didiskusikan lebih lanjut. Lalu ada rentang pengawasan. Adanya pemahaman akan tugas dan kaitan tugas secara keseluruhan. Yang seterusnya harus fleksibel organisasi itu ya. Fleksibel itu organisasi itu harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi gitu ya, atau lingkungan yang berubah juga. Karena kehidupan sosial itu senantiasa berubah, banyak sekali dinamikanya, dinamis gitu ya. Fleksibel itu berhubungan dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Lalu berkelanjutan atau berkelangsungan, yang terakhir harus ada keseimbangan dalam organisasi itu ya. Nah, demikian pengantar dalam diskusi dan pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan untuk kita diskusikan, saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan. Dihidupkan mikrofonnya kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Mungkin Mas Agus, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waktu kita masih ada sekitar 5 menit lah ya untuk kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang bertanya ini. Jelas semua kayaknya. Atau tidak ada yang jelas? Gimana? Itu 2 kemungkinan kalau diam itu. Bisa jelas menangkap semuanya atau bisa tidak jelas sama sekali, tidak ada yang bisa dipahami. Itu masuk kategori yang mana kalian ini? Jelas semua atau tidak jelas? Gimana? Yang lain ada pertanyaan? Biasanya Pak Ahmad Sulaiman ini banyak komentar dan pendapatnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada, saya simpulkan ya. Kalau belum ada, saya simpulkan saja. Tadi kita di awal sudah sedikit menggali pandangan dan pendapatnya. Kalau masih ada, silakan. 1. Agak cepat. Silakan, sudah hidup. Mic-nya sudah hidup. Boleh. Ya. Dengan penjelasan Bapak tadi kan bisa dikuatkan ya. Ya. Boleh. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi kan, jika seandainya hal-hal prinsip, kemudian hal-hal penting berkaitan dengan organisasi itu dijalankan sesuai dengan apa yang sudah digariskan, maka akan lebih mudah sebenarnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi, Pak. Pertanyaannya adalah, dalam perjalanan itu kan biasanya akan ada hambatan-hambatan, Pak, untuk pengembangan organisasi itu sendiri. Hambatan yang biasa atau umum terjadi seperti apa, Pak? Oke. Terima kasih. Baik, tentu saja setiap organisasi akan mengalami semacam tantangan atau hambatan gitu ya yang ingin ditanyakan oleh Ahmad Sulaiman. Apa saja biasanya hambatan-hambatan yang akan ditemui oleh organisasi? Masing-masing sektor gitu ya, atau masing-masing organisasi tentu hambatannya berbeda-beda gitu ya, atau tantangannya berbeda-beda. Kalau saya contohkan misalnya konteksnya negara, tantangan atau hambatan dari negara kita Indonesia
tentu berbeda dengan tantangan atau hambatan yang dialami oleh negara Malaysia. Berbeda juga dengan negara-negara yang ada di Eropa atau negara-negara di Amerika. Karena latar belakang kita juga berbeda. Tingkat pendidikan di negara kita dengan di negara Malaysia, di Eropa, di Amerika itu juga berbeda. Kalau misalnya saya contohkan negara ya. Jadi ada tantangan yang boleh saya garis bawahi itu adalah tantangannya bersifat internal, tantangan yang bersifat dari dalam organisasi itu sendiri. Kalau negara berarti tantangannya dari dalam negara itu sendiri, atau tantangan itu dari luar organisasi. Kalau konteksnya negara, maka tantangan itu dari luar negara kita, dari luar negeri. Maka cara kita mengantisipasi tantangan itu kan sudah ada. Kalau ancaman itu berasal dari luar, maka tentara yang maju ke depan. Karena tentara itu tugas pokok dan fungsinya adalah menjaga kedaulatan negara dari serangan musuh dari luar. Tetapi kalau misalnya tantangannya itu dalam konteks keamanan dalam negeri, maka di dalam negeri itu yang berfungsi adalah kepolisian. Kepolisian misalnya ya. Kepolisian atau yang lain-lain ya. Penegak hukum, ada jaksa, ada kalau di tingkat daerah itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja gitu dan seterusnya. Ada apa namanya? Dinas Perhubungan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tantangannya bersifat dari dalam itu dikelola sendiri. Kalau tantangannya dari luar itu juga harus diselesaikan juga. Jadi tantangannya itu bisa bersifat internal dan bisa bersifat eksternal. Tetapi masing-masing organisasi tentu berbeda-beda. Tergantung keadaan, tergantung situasi dari organisasi-organisasi masing-masing itu dipengaruhi juga oleh dari kalau misalnya konteksnya negara itu apa tantangan kita, ada kemiskinan misalnya ya, tantangan dari negara Indonesia, apalagi tantangan negara Indonesia adanya kebodohan gitu ya, pengangguran gitu ya, lapangan pekerjaan yang sulit, itu adalah tantangan kita. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Maka kita harus duduk bersama karena konteks kita, negara kita adalah negara yang bersifat demokratis yang dijalankan melalui prinsip-prinsip musyawarah. Kita punya lembaga perwakilan. Mungkin itu ya, Pak Mas Sulaiman bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi? Masih bergabung? Kayaknya nggak gabung ya, ada hambatan mungkin gangguan jaringan. Itu ya, mungkin itu karena keterbatasan waktu juga, maka untuk sesi hari ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini, sampai ketemu kita dalam pertemuan-pertemuan dalam kuliah atau mata kuliah juga yang lain. Demikian ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.